apa ini Pak Camat, syubhat ya. Untuk kali ini kita akan membahas syubhat tentang surat Al-Fat ayat 2 ya. Untuk kali ini ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku, monggo. Lanjut Ustaz, lanjut. Iya. Yuk. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Pak Camat, kita interaktif aja ya, biar enggak ini biasa kayak ngobrol biasa saja. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman ya, ikhwan fillah, terutama ini para debater gitu ya, yang sering diskusi di sebuah komal gitu antar lintas agama ini, tentu tidak asing gitu ya untuk teman-teman kita yang sebelah ini karisteng gitu, yang disebut karisteng ini emang kadang-kadang suka iseng gitu ya, dan isengnya emang bikin gemes kita gitu ya, dimana mereka seringkali mengangkat subhat-subhat yang mereka sendiri tidak tahu gitu loh, subhat apa yang mereka angkat gitu loh. Itu maka dari itu kita sebagai seorang muslim gitu ya memang punya kewajiban paling tidak untuk memberikan klarifikasi dan keterangan gitu, apa sih sebenarnya gitu kan ketika mereka mengangkat syubhat itu. Dan salah satunya yang sering juga gitu ya, kadang-kadang sudah dijawab pun gitu ya, di komal yang lain nanti tanya lagi, di komal yang lain tanya lagi dengan orang yang sama gitu. Kadang-kadang menjawab orang yang sama gitu, kadang-kadang itu seperti itu. Nah seperti halnya juga surat Al-Fat gitu ya, surat Al-Fat ayat 2 ini gitu. Emang teman-teman karisteng kita emang ini agak lain gitu ya, jadi kita harus memaklumi gitu, emang agak lain gitu. Jadi, nah di dalam surat Al-Fat ini juga ada yang sering disyubhatkan gitu ya, sering dibahas, yaitu terutama pada ayat yang kedua gitu. Kalau bahasa perikopnya ini sebenarnya dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga gitu ya, untuk perikopnya gitu ya. Nah di dalam surat Al-Fat itu disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Nah itu kalimatnya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Nah yang sering ini disubhatkan itu, sering diangkat itu liyaghfira ya, pada bagian ayat yang kedua, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Apa sih sebenarnya ya yang dikorek-korek ini karisteng ini gitu ya, dari teman-teman kita ini karisteng ini, apa sih sebenarnya artinya liyaghfira laka Allah, agar Allah memberikan saya ini, kalau dari sisi terjemahan saya akan merujuk pada Kemenag saja ya, supaya gampang dipahami oleh teman-teman kita karisteng gitu ya. Pada ayat yang kedua surat Al-Fat, liyaghfira lakallah gitu ya, agar Allah memberikan ampunan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang
yang lurus. Padahal nggak ada yang aneh pada kalimat ini gitu ya. Tetapi teman kita yang Karisteng ini ya memang aneh gitu loh. Sering aneh gitu, sering aneh mempermasalahkan. Apa sih yang dipermasalahkan? Oh, berarti ketika ada kata-kata bahwasanya Allah akan mengampunimu wahai Muhammad, seakan-akan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berdosa. Kan seperti itu ya. Subhat yang selalu diangkat seperti itu. Seakan-akan kalimat ini menyatakan bahwasanya ketika kalimat ini semoga Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, itu seakan-akan Rasulullah adalah orang yang penuh dosa. Kan seperti itu ya Kang Ahmadi ya, Pak Camat ya. Subhatnya seperti itu kurang lebih ya. Iya, betul Ustaz. Iya, emang keren ya. Teman-teman kita keren gitu. Tapi kita harus bersyukur gitu ya. Dengan adanya teman-teman kita yang Karisteng ini yang sering mengangkat subhat ini, kita jadi mengkaji ulang gitu loh. Mengkaji ulang tentang Al-Quran. Tapi jangan khawatir, Al-Quran itu sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak akan bisa dicari celah-celah kesalahannya. Karena jangankan dari segi balaghah dan segala macamnya, Al-Quran itu sangat-sangat valid gitu ya, sangat cermat ketika menempatkan suku katanya. Kita tes, kita buktikan, nanti sedikit kita akan bahas pentingnya kita memahami asbabun nuzul juga. Jadi yang tadi saya sebutkan firikopnya itu dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, dari inna fatahna laka fatham mubina sampai pada wa yansurukallahu nasran aziza. Di sini pada ayat ini pentingnya ketika syubhat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW seakan orang-orang yang berdosa, harus memahami dulu asbabun nuzulnya tentang ayat ini, di mana asbabun nuzul daripada surat Al-Fatih ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita akan bahas sedikit. Kita pelan-pelan gitu ya. Hudaybiyah bukannya perjanjian Fathul Makkah. Iya, Hudaybiyah Fathul Makkah kan. Oh iya. Maka kita akan bahas. Mas ya kan? aja. Gitu. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, pada kalimat ini gitu ya, pada kalimat inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, yang disebut dengan Fathul Mekah gitu ya. Kalau di tafsir Jalalain itu inna fatahna laka fatham mubina, ini fatahna ini gitu ya, dengan fi'il sulati mazid dengan wazan fa'ala yaf'alu, ya kan, fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah. Nah, iftah, maka ketika kami membuka suatu kemenangan kepadamu, di sini ai qadaina bi fathi Makkah wa ghairiha fil mustaqbali ainwatun bi jihadika. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah inna fatahna laka fatham mubina tersebut adalah maksudnya kami telah memastikan kemenangan bagimu atas kota Mekah dan kota-kota lainnya di masa mendatang secara paksa melalui jihad. Padahal gini, waktu pada perjanjian Hudaybiyah padahal tidak ada peperangan, Bu. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran Allah menyatakan ini suatu kemenangan yang besar gitu? Maka kita akan menjawab, termasuk juga tentang kenapa Rasulullah di sini mengatakan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi sekali lagi ini asbabun nuzulnya tentang yang namanya dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian itu Allah memberikan kemenangan yang sangat besar pada saat itu, padahal nggak ada perangannya ya. Kita akan cek satu persatu. Maka situ disebutkan inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang nyata, kemenangan benar-benar gitu ya, suatu kemenangan yang tidak bisa diingkari pada waktu itu. Nah, kemudian setelah membuka inna fatahna laka fatham mubina yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin,
aku buka kemenangan kalian, yaitu yang disebut dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah tersebut, kemenangan yang nyata. Kemenangan seperti apa sih? Maka ditegaskan oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallah. Poin yang pertama, kemenangan apa? Allah akan mengampunimu baik dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Berarti Kanjeng Nabi berdosa dong. Diampuni sih nanti dulu, teman-teman Kristen ya. Nanti dulu, pahami dulu. Yang pertama asbabun nuzulnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Apa sih? Yang namanya manusia gitu ya, tidak akan terlepas dari yang namanya dosa. Al insanu mahalul khata'wan wa nisyan. Kemenangan terbesar kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sampai mati nanti, ketika kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, gimana dengan kenapa di sini mengarahnya domirnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita buktikan dulu apa benar ini untuk Rasulullah, kita buktikan dong. Inilah pemahaman yang mesti kita pahami dari segi keilmuan, 15 keilmuan tersebut. Asbabun nuzulnya jelas, ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kedua dari segi nahwu shorof, kita coba perhatikan. Liyaghfira lakallah. Ini Kang Ahmadin nggak aneh. Ada nggak yang namanya lam jer gitu bisa masuk kepada fiil? Iya kan? Di dalam kalimat liyaghfira lakallah nih teman-teman, ini perlu dipahami. Di dalam kalimat liyaghfira lakallah itu yang disebut lam kai. Salah satu huruf jer lam kai. Loh, huruf jer kan harusnya nggak boleh masuk ke dalam fiil, sedangkan yaghfiru adalah kalimat fiil dari fiil sulasi mujarrad ghafara yaghfiru ghufran wa maghfaron fa wa ghafirun wa dzaka maghfurun ighfir la taghfir. Loh, kenapa di sini ada huruf jer kok masuknya ke fiil? Liyaghfira lakallah. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Kita akan bahas dulu perkataannya dulu dari segi tafsir Jalalain. Liyaghfira lakallah, agar Allah akan mengampuni dosa-dosamu bijihadika, bentar ada tamu bentar. Sikonya cowok panggilan ya. Nah, kita balik lagi ya. Lihat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bijihadika dengan jihadnya. Mata qaddama min dzambika wa mata akhir, dari dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Minhu litar ghaba ummatuka fil jihadi wa huwa muawwalun li ismatil anbiya alaihimus salatu wassalam bidalilil aqli al-qati' minal dhunub wal lam lil illalil ghaib famadkhuluha musabbabu lisabab. Itu artinya apa? Supaya umatmu berjihad karena mendapatkan ampunan seperti kamu. Pengertian ayat ini dalam kalimat liyaghfira lakallah, ayat ini mengandung yang namanya kalimat perwakilan. Gitu loh. Liyaghfira lakallah, nanti kita akan buktikan secara nahwu sorofnya. Itulah kehebatan Al-Quran. Ketika kita membahas ini kalimat majaz, ini namanya kalimat syubhat, ini namanya kalimat muhkamat, ada kaedahnya. Nah, pada kalimat liyaghfira lakallah ini adalah kalimat perwakilan. Itu teman-teman. Karena apa? Yang menerima jelas. Kok ngomongnya kepada Rasulullah? Ya karena Rasulullah yang menerima wahyu. Maka diwakilkan kepada Rasulullah. Yang dimaksud untuk mengampuni dosa-dosa tersebut adalah ampunan kepada umatnya ketika mereka dalam jihad tersebut. Nanti kita akan ketemu titik benang merahnya, dari mana asalnya gitulah. Ketika
kita membahas Al-Quran, oh apa namanya ini majaz, ini kalimat ini ada kaedahnya. Nah ketika kita mengatakan logos adalah firman, firman adalah logos, logos adalah ini, dari mana kaedahnya? Oh kalau langit itu bertiang itu majaz, dari mana kaedahnya kita menentukan itu adalah majaz? Tidak ada teman-teman Karisteng. Tetapi ketika Al-Quran dibahas ini majaz, ini kalimat perwakilan, ada kaedahnya. Itu, oke kita lanjut ya. Jadi perlu diingat di situ ada yang namanya lam kai. Jadi dalam kalimat liyaghfirolakallah itu adalah lam kai, huruf jer. Oh huruf jer kan harusnya masuknya ke kalimat isim. Kenapa masuk ke kalimat fi'il? Nanti dulu kita bahas satu persatu. Jadi poin utama dalam kalimat liyaghfirolakallah adalah kalimat perwakilan yang dimaksud adalah kepada umatnya, bukan kepada Kanjeng Nabi. Kenapa laka di situ? Karena memang dalam perjanjian Hudaibiyah itu Allah mengkhususkan, karena apa, itu adalah satu kemenangan yang besar, maka dikhususkan bicaranya domirnya langsung kepada mukhatab, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal kalimat di situ mata qaddama min dzambika wa mata akhor adalah mewakilkan ketika Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika berjihad tersebut. Allah ampuni. Yang namanya jihad itu ada bacok-bacokan, ada saling membunuh, saling ini, ya kan, mengumandangkan kata-kata yang bergairah gitu ya, yang bersemangat gitu. Ada kesalahan-kesalahan tersebut. Apakah kita ketika membunuh benar-benar karena hawa nafsu atau karena Allah? Maka kata Allah, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan itu, jangan khawatir. Yang penting kalian berjihad karena Allah, yang penting kalian berjihad menegakkan kalimat Allah, yang penting kalian berjihad menegakkan kalimat Allah. Apakah itu dengan buka komal, apakah itu dengan berdiskusi, apakah itu dengan tabdab, ketika kalian berjihad karena Allah, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah, Allah akan ampuni dosa kalian, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu janji Allah kepada umat Rasulullah. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Itu kalimat perwakilan. Maka kalimatnya tadi minhu litarghaba ummatik, ya, minhu litarghaba ummatuk fil jihadi wa huwa muawwalun lil ismatil anbiya alaihi musallatu wassalam. Mana dari bidalilil aqlil qati' minal dzunub wal lam, dari lamnya itu liyaghfira wal lamu lil illatil ghaibah famadkhuluha musab bagul lisabab lasabab. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalimat perwakilan liyaghfirolakallah, bahwasanya Allah akan mengampuni umatmu ya Muhammad. Gitu. Ketika kalian benar-benar berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah karena ridho, mencari ridhonya Allah, bukan kepada Kanjeng Nabi. Wah berarti Kanjeng Nabi berdosa. Bukan. Nanti kita akan bahas. Satu persatu. Kita harus poinnya dulu, itu bahwasanya yang disebut dengan kalimat perwakilan liyaghfirolakallah. Jangan salah satu buktinya dengan adanya lam kai gitu ya, dengan masuk kepada kalimat fiil itu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan saja. Kemudian apa? Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Kemudian Allah sempurnakan nikmatnya melalui apa? Bil fathil madhkul, melalui dengan kemenangan tersebut. Allah menyempurnakan nikmat-nikmat Allah, yaitu bil fathil madhkur, yaitu dengan kemenangan yang disebut dengan Fathul Mekah. Itu kemenangan besar. Coba kita cek, nanti ada hal yang unik yang menarik gitu loh. Ni'matahu, Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut dengan kemenangan, dengan yang disebut dengan Fathul Mekah ini salah satu daripada kemenangan Islam ketika masa-masa dakwahnya gitu, masa syiarnya tersebut. Alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nah, kemudian apa? Allah memberikan nikmatnya
atasmu dan juga memimpin kamu. Allah langsung yang mengaturnya dalam kejadian tersebut, gitu ya. Ni'matahu ay in'amihi alaika wa yahdiyaka bihi siratan mustaqima. Siratan di sini ay tariqan. Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Yang secara nalar dari perjanjian Hudaybiyah tersebut ya. Secara nalar itu kan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian umat Islam dengan kafir Quraisy yang kalau pada secara tekstual itu sangat banyak hal poin-poin yang merugikan umat Islam, tapi ternyata Allah lebih mengetahui tentang hal itu. Kalau kita lihat poin-poin dalam perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya banyak poin-poin, beberapa poin itu merugikan umat Islam. Makanya itu ada sampai disangkal gitu ya. Umar bin Khattab sampai tidak setuju tentang perjanjian Hudaybiyah. Yang menuliskan Sayyidina Ali itu, yang menulis Sayyidina Ali itu ya, makanya disebut dengan bait al-ridwan ya, atau perjanjian asy-syajarah. Nanti kita akan bahas ke belakang. Yang penting kita poinnya di situ. Yang pertama perlu digarisbawahi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini adalah kalimat perwakilan Allah gitu ya. Kalimat perwakilan gitu ya untuk umatnya Rasulullah, bukan kepada Rasulullah. Itu nanti kita buktikan kaedahnya. Itu kalimat perwakilan. Jadi yang dimaksud Allah akan mengampuni hamba-hambanya atau umat baginda Rasulullah SAW yang mereka benar-benar mau berjihad di jalan Allah. Maka siraton adalah torikon, jalan. Ayat torikon mustaqiman ay yazbutuka alaihi wa huwa dinul Islam. Maka disebutkan mustaqiman adalah orang yang istiqomah, yang selalu konsisten dengan menetapkan, dengan meneguhkan keyakinannya untuk menegakkan dinul Islam, agama Islam. Tuh, maka ketika orang tersebut gitu ya menegakkan kalimat Allah karena Allah, menegakkan Islam karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa baik yang lalu maupun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tim-tim guru-guru kita ya, tim debater, tim diskusi gitu ya, ini mereka mudah-mudahan konsisten gitu ya, konsisten selalu istiqomah menegakkan kalimat Allah tersebut, dan kita doakan semoga mereka semua tetap sehat gitu ya, selalu menjadi benteng terdepan dalam menegakkan kalimat Allah. Maka inna fatahna ini terbukti ketika kita benar-benar berjihad karena Allah, Allah akan membuka jalan itu. Torikon, siraton, ayat torikon, Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Salah satunya apa? Ditegaskan di dalam ayat yang ketiganya, wa yang surakallah, Allah akan menolongmu. Jangan khawatir. Memang yang namanya perjuangan harus ada pengorbanan. Yang namanya berjuang harus ada pengorbanan. Yang namanya hidup itu harus berjuang dan berkorban. Kalau misalkan tidak mau berjuang dan berkorban, ya berhenti itu. Simple kan? Kadang-kadang kita ini gitu ya, umat Islam ini kadang-kadang kita sendiri gitu, kita sebagai introspeksi ya. Ada guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang berjuang menegakkan kalimat Allah. Mereka buka komal malah bersaing, kemudian memburuk-burukan. Kan olcu gitu loh. Iya kan? Di sisi lain guru-guru kita, teman-teman kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah gitu ya, untuk mencegah kemurtadan gitu ya, untuk menyisir dan membuang misioneris. Di sisi lain ada beberapa teman dengan dalil kita tidak boleh, kita harus toleransi katanya, kita tidak harus menghargai agama lain. Ya kita lihat dulu dong. Iya kan? Betul. Ketika mereka sudah memelintirkan ayat, ketika mereka menjadikan Allah sebagai bahan ejekan, baginda Nabi sebagai bahan hinaan, Al-Quranul Karim menjadi bahan cacian, apa kita harus berdiam diri? Maka janji Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni ketika kalian membela agama Allah. Wa huwa dinul Islam. Wa yansurakallahu aibihi nasran aziza
za azza la zalla ma'ahu, kata tafsir Jalalain. Itu Allah akan memberikan pertolongan, jangan khawatir. Walaupun perjuangan itu penuh dengan aral dan rintangan, halangan, fitnahan dan hujatan, wa yansurakallah, Allah akan menolong kalian. Yang pertama poinnya diampuni. Coba, tidak ada hal yang paling membahagiakan kehidupan kita ketika Allah Sang Maha Pencipta, yang Tuhan kita yang menciptakan alam raya dan kita ini, mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang lebih. Tidak ada kesuksesan besar di dalam kehidupan ini kecuali kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya udah bisa dipahami ya? Ini adalah kalimat perwakilan yang ditujukan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yansurakallah, apa sih pertolongan Allah? Nasran aziza. Jadi bihi di sini kembalinya kepada al-Islam, tadi di Nul Islam yang namanya domir mutasil gitu ya. Nasran aziza, yaitu dengan pertolongan yang sangat agung, sangat mulia pertolongan Allah itu. Kita lihat gitu ya. Ketika teman-teman kita berjuang dengan berdiskusi tersebut, banyak hujatan-hujatan, tetapi kalau Allah sudah mau menolong dan memuliakan mereka, tidak akan ada yang menghalangi. Ketika Allah akan menolong umatnya, tidak ada satupun yang akan menghalangi. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah akan merendahkannya, tidak ada satupun orang yang akan bisa membantu. Maka ketika kita berjuang di jalan Allah, wa yansurakallah, Allah akan menolong. Nasron aziza, dengan pertolongan yang mulia. Makanya banyak contoh gitu ya, dari guru-guru kita ketika berdiskusi, tidak namanya dihujat, difitnah gitu ya, dicaci segala macam, tapi karena mereka konsekuen, kemudian apa namanya istiqomah, Allah tetap memuliakan mereka. Jadi justru sebaliknya, ketika teman-teman kita yang menghalangi dakwah kita, baik itu secara diskusi dan buka komal, mereka kayak gitu-gitu aja, hanya hujatan. Maka dai dan teman-teman dai dan juga teman-teman yang lain dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan walaupun kita hanya di lewat komal ini berdakwah dan berjihad ini, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti janjinya tadi, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni. Jadi itu ya poinnya, bisa dipahami. Kita buktikan. Nah, sekarang tinggal pembuktiannya. Mana sih bisa membuktikan kalimat itu seperti itu? Oke. Jadi dalam kalimat siratal mustaqimah itu ada yang membaca sin, ada yang membaca sod, siratal mustaqimah, ada yang membaca siraton, membaca sin. Dibacanya sin bukan sod, nggak apa-apa, yang penting tahu ilmunya gitu loh. Nah ini Karistengi ini gitu loh, modalnya terjemah dari Wikipedia, kadang-kadang blogspot gitu ya. Tahu-tahu datang, ini ayatnya, wahai umat muslim, tahukah anda bahwasanya Muhammad adalah orang yang berdosa? Ucluk. Kadang-kadang emang teman kita yang Karisteng ini unik gitu ya, tahu kagak gitu ya, modalnya terjemahan gitu ya, gitu. Giliran dibaca, ini huruf apa? Oh ini apa namanya, saya kan giliran ditanya apa anda bisa membaca ini, oh saya kan bukan ini. Ya itulah, begini begitu, tambah ini tambah itu gitu ya, kerjanya kayak gitu. Nah itu ya, udah tahu posisi nih. Nah kita akan cari titik temunya ya. Poinnya sudah dapat ya. Tadi kita akan buktikan kalimat itu seperti apa. Liyaghfirallahu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di dalam siratal mustaqimah itu ada yang membaca sin, ada juga yang membaca sod di dalam ilmu qiraah. Jadi jangan aneh gitu. Tapi yang nggak tahu dalilnya jangan ini, jangan diada-adain gitu ya. Kagak tahu dalilnya bacanya siratal mustaqimah. Ya jangan kalau nggak punya dalilnya, kalau belum belajar gitu ya. Jadi kesimpulannya dalam ilmu qiraah, di dalam kalimat siratal mustaqimah ada yang membaca siratal mustaqimah, ada yang membaca dengan siratal mustaqimah. Nah, seperti yang kita lihat, kita kembali lagi ke tadi liyaghfirallahu. Seperti yang kita tahu, yang namanya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang maksum, iya kan? Maksum adalah orang yang dijaga dari perbuatan maksiat, gitu loh. Maksum itu
Kanjeng Nabi Muhammad adalah maksum. Nah, maksum ini berasal daripada bahasa ismah gitu ya. Kalau ininya masdarnya itu ismah gitu. Dari bahasa Arab ismah, ini apa dari fiil madinya itu asoma. Jadi makanya kata menurut Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah bahwasanya asoma ini bermakna al-mana'a, dari masdarnya yaitu ismah, asoma gitu ya. Asoma jadi ismah artinya apa? Orang yang terjaga dari perbuatan maksiat dalam hal agama, terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, Rasulullah kan orang yang maksum gitu loh. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas dikatakan bahwasanya kemaksuman adalah sifat para nabi gitu ya, yaitu mereka semua terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama, dijaga oleh Allah, apalagi dari dosa besar. Nah, ketika mereka semua terjaga dari kesalahan gitu ya, dari dosa-dosa besar, adapun tentang dosa-dosa kecil, misalkan lupa, itu kan manusiawi. Makanya di dalam sifat jaiz dari Rasulullah kan Rasul ini kan punya sifat wajib. Sifat wajibnya punya 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Benar, dipercaya, menyampaikan, kemudian cerdas. Nah, sifat daripada sifat jaiz dari para nabi adalah a'radul basyariyah, seperti manusia biasa gitu loh. Maka begitu juga Rasulullah. Maka ketika melakukan hal-hal yang kecil, entah itu lupa atau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya di dalam surat At-Tahrim gitu kan. Nanti kita akan bahas, belum dibahas. Jadi kesimpulannya, nabi itu maksum, terjaga dari dosa-dosa. Itu loh. Terjaga dari dosa-dosa. Ketika mereka melakukan gitu ya dosa kecil, langsung diingatkan. Seperti lupa karena mereka adalah manusia biasa. A'radul basyariyah. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Begitu. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Kadang juga lupa, tapi lupanya Rasulullah langsung ditegur langsung oleh Allah ketika lupa. Tapi itu untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah manusia biasa. Rasulullah manusia biasa aja sudah di-framing terus sama teman Kristen kita ya, Koteng ini gitu ya, Karisteng ini. Jangan-jangan kalau misalkan Rasulullah tidak pernah lupa, jangan-jangan dituhankan, jangankan Yesus. Yesus yang pelupa aja gitu ya, yang pakai sempak doang aja dituhankan, apalagi kalau Rasulullah menjadi orang yang nggak pernah lupa gitu loh. Jangan-jangan dituhankan juga gitu kan. Nah, makanya Rasulullah adalah orang yang maksum, terjaga dari perbuatan maksiat gitu ya. Itu daripada sifat Nabi tersebut. Maka kata Rasulullah seperti ini gitu ya. Yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, yaitu di dalam kitab Al-Mishkah gitu ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabina. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Jadi manusia itu wajar kalau ada salah gitu loh. Kata orang apa Jawa cerbut sih kayak gini ya. Yang namanya manusia, kalau bahasa Indonesianya kayak gini, yang namanya manusia itu gitu ya. Manusia itu tidak akan selamanya benar karena dia bukan malaikat, dan manusia itu juga tidak akan selamanya salah karena dia bukan setan. Maka kata Rasulullah seperti itu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin. Manusia yang baik itu bukan orang yang gak pernah bersalah kata Rasulullah,
Tetapi ketika mereka bersalah mau bertobat, maka di dalam ayat tersebut liyaghfirallahu ma taqaddama. Ketika dalam peperangan adanya kesalahan-kesalahan itu pasti ada, maka Allah akan mengampuninya. Itu. Di riwayat yang lain gitu ya, dari hadis Tirmidzi ada yang disahihkan juga sama Imam Albani, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Umar ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin ala dolalah, kata Rasulullah. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, yaitu umat Muhammad, kata Allah. Di situ kata Rasulullah, dalam kesesatan. Maka siratam mustaqimah, kita selalu minta petunjuk, selalu istiqomah dan continue di jalan yang lurus. Maka ketika mereka dengan hadis ini, ketika ada orang gitu ya, ada orang tersesat, menyelewengkan gitu ya, menafsirkan Al-Quran secara tekstual saja sehingga menyesatkan, maka ya tidak termasuk. Karena umatnya Rasulullah akan diselamatkan dari kesesatan gitu loh. Maka kata Syekh Ibnu di dalam ini Syekh kita ya, disebut dengan Ibnu Taimiyah, ini disebut Syekhul Muslim gitu ya, Syekhul Islam. Beliau pernah berkata kayak gini, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah menjadikan perkataan seseorang itu dari mereka itu, yakni para ulama-ulama seperti gitu ya, apakah itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali maupun yang lainnya gitu ya, maksum dari terjaga dari kesalahan-kesalahan itu gitu bahwasanya perkataan mereka gitu ya, maksumnya itu tidak seperti Nabi, terjaganya mereka itu. Maka ketika mereka itu kalau misalkan terjaga dari kesalahan ya diikuti itu. Bahkan jika mereka berbeda pendapat tentang sesuatu itu kan, imam-imam ketika berbeda pendapat itu kan dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaannya. Gitu loh. Dengan terjaganya para ulama bukan maksum seperti halnya para nabi tersebut. Maka ketika ulama berbeda pendapat dikembalikan lagi kepada rasulnya. Tidak wajib diikuti. Berbeda dengan ketika berbeda pendapat kita tinggal salah ngambil mau diikuti atau tidak gitu loh. Berbeda dengan maksumnya Rasulullah seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kan sering kita kan ada bahasa-bahasa taslim kan kayak gitu ya. Kalau ada kesepakatan taslim, sami'na wa ata'na gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi sampai disebutkan afala wa rabbika, ada yang namanya huruf qasam gitu, huruf sumpah. Maka demi Rabbmu gitu. Mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dan pada perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang diberikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu ketika Rasulullah memberikan aturan termasuk juga perjanjian Hudaybiyah, maka itu bahwasanya tidak sepatutnya gitu loh kita untuk mengingkari. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatunya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 36 lebih ditegaskan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalam ba'ida. Itu bahwasanya tidak patut baik itu laki-laki maupun perempuan yang mukmin, tidak patut bagi mereka apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka tentang urusan-urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata.
Jadi ketika ada perintah Rasulullah, kemudian kita ingkari, jelas-jelas itu sesat yang nyata gitu loh. Kenapa? Perintah-perintah Rasulullah itu adalah sudah maksum, sudah terjaga, sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam gitu loh. Ayat 3 dan ayat 4. Wa innaka la ajran ghaira mamnun, kata Allah. Dan sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak pernah putus. Kemudian disambung dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu di dalam dirinya terdapat akhlak-akhlak yang agung sampai Allah sendiri memuji. Nah, sedangkan Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak masuk dalam liyaghfira Allah gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, itu Bisa Ustaz. jadi itu adalah kalimat perwakilan. Maka di dalam kalimat liyaghfira Allah, huruf lam tadi, nah kita bahas sedikit nih. Ya, dengan buktikan. Di dalam kalimat liyaghfira Allah, di situ kan ada liyaghfira. Ada huruf lam. Jadi huruf lam pada lafal liyaghfira itu berta'aluk. Gitu ya, berta'aluk. Jadi apa namanya? Dan yang disebut dengan lam kai. Huruf jer itu salah satunya adalah lam kai. Nah, kenapa bisa masuk dengan kalimat fiil? Sebenarnya tidak. Di situ ada kalimat itu yang ditakdirkan, yang asalnya adalah li ayyaghfira. Itu teman-teman. Oh, ada huruf jer masuk kalimat fiil gitu loh. Jadi ketika ada huruf jer, sebenarnya salah satu huruf jer yang bisa masuk kepada kalimat fiil adalah lam kai. Tetapi itu ada kalimat yang ditakdirkan. Gitu. Asalnya li ayyaghfir, makanya kan itu dinasobkan. Tidak ada yang menasobkan, itu kan asalnya yaghfiru, harusnya dibaca yaghfiru. Ghafara yaghfiru seharusnya. Dari wazan fa'ala yafilu. Kenapa di situ dinasobkan? Siapa yang menasobkan pada lamnya itu bukan lam nasob. Karena ada yang ditakdirkan li ayyaghfiro. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Huruf jernya yang disebut dengan huruf jer. Jadi ada susunan antara fi'il an diasumsikan sebagai isimnya lam jer tersebut. Itu. Oleh karenanya lam jer pada hakikatnya tidak masuk kecuali pada kalimat isim. Wah, ini mana sih dalilnya? Mana nih Kang Ahmad ini? Ali sorobnya ini. Ingat nggak? Dalilnya huruf jernya gimana? Maka di situ disebutkan di dalam di Alfiyah Ibnu Malik tentang lam kai ini gitu ya. Huruf jer tersebut gitu ya. Haka huruf al-jarra wahya min ila hatta khola hasya adafi'an ala muzmung durub balamu kaywawun wata tuh wal kafu wal ba wala alla wa mata. Di situ muzmung durub balamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata tuh dalil dalam alfiyahnya. Jadi ada kaedahnya, Karisteng. Ketika kita menyebut, oh ini kalimat apa, ini kalimat apa, ada kaedahnya. Gitu, beda dengan Bible Anda gitu. Maka ketika kalian mau mengkorek-korek Al-Qur'anul Karim, ya belajar dulu gitu loh. Itu dalilnya, gitu ya. Maka dalilnya itu di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian seterusnya kalimatnya bidzohiri khusus mungzumud wa hatta wal kafa wal wawa wa rubawanta wa marawau min nahwi rubahu fata nazrun kadzakaha wa nahwa ata. Hafal enggak? Enggak Ustaz. Itu kaedahnya gitu.
kaidahnya. Oh itu kok disebutnya lam kai sih, huruf jer. Nah itu. Jadi bisa ya, bisa dimengerti. Maka kemudian apa? Ada kalimat wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Susunan pada kalimat wa yahdiyaka siratal mustaqimah, susunan kalimat ini pada asalnya adalah wa yahdiyaka illa siratim mustaqim. Oh, kalimatnya tuh. Pada kalimat siratal mustaqimah wa yahdiyaka, itu asal katanya adalah wa yahdiyaka illa siratim mustaqim. Lalu ketika jernya itu dihilangkan, dibuang, wa yahdiyaka tersambung dengan siratal mustaqimah yang dibaca mansub atau dinasobkan. Makanya tadi kaidah-kaidahnya gitu loh. Di dalam alfiyah masa saya harus sebutkan. Nah, itu ya. Nah, itu kaidahnya gitu. Nah, kemudian dari sisi balago gitu ya. Maka di dalam apa namanya? Di situ ada juga dari sisi balagonya. Apa sih balago itu? Nah, ini juga harus dipahami yang tadi. Ketika kita memahami liyaghfirallahu ma taqaddama gitu loh. Kita juga harus bisa memahami bahasa-bahasa tersebut. Maka ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Harus bisa memahami. Apa sih balaghah itu? Balaghah adalah di dalam kitab itu al-balaghatu fi mafhumiha lughawi intihau syai'i ila ghayatihil matlubah. Wa amal balaghatul istilahan takunu wasfan lil kalami wal mutakallim. Itu kaidahnya ilmu balaghah. Apa sih ilmu balaghah? Menurut lugawi al balaghatu fi mafhumiha al lugawi intihau syai' ila ghayatihil matlubah. Nah karisteng ngerti aja kagak, balaghah kagak, kadang-kadang tajwid apa huruf hijaiyah aja kagak bisa baca, mau nganter-nganter langsung datang ke Qomal ya dai. Woi dai, ada yang bisa menjawab apa enggak? Bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang berdosa. Giliran suruh baca aja. Ini gimana ya teman-teman Kristen ini gitu ya. Kagak ngerti apalagi dengan balaghah gitu loh. Huruf hijaiyah aja kagak tahu, mana iya, mana lam aja kagak tahu gitu kan. Itu loh. Mau mengartikan Al-Quran datang-datang trok aja langsung. Jadi bisa pahami ya. Tuh dari segi balaghahnya kita harus juga tahu sehingga akan tahu poin-poinnya gitu. Ada kaedahnya tapi kita coba ketika bahas mereka bahwasanya ini apa namanya Yesus dilahirkan oleh seorang mana, oh itu mah majas, itu perumpamaan, mana kaedahnya? Ketika Al-Quran membahas ini majas, ini kinayah, ini syubhat, ini muhkamat, ada kaedahnya gitu, termasuk juga dalam ilmu balaghah. Nah tadi apa sih balaghah, mungkin saya sedikit bahas supaya untuk jadi pengetahuan. Apa sih balaghah itu? Ya tadi bahwasanya balaghah menurut lugawi adalah intihau syai'i ila ghayatihil matlubah. Pengertian balaghah dalam menurut ilmu bahasa gitu ya adalah sampainya seseorang kepada tujuan yang dicapainya. Nah itu termasuk. Maka ketika kita mau menerangkan Al-Quran itu seperti apa, termasuk juga pada kalimat liyaghfirallahu harus tahu supaya apa? Poinnya, substansinya, esensinya tercapai, konteksnya juga tertuju, bukan congor-congoran. Maka harus tahu, gitu loh. Nah, menurut istilah apa? Wa amal balaghatu istilahan takunu wasfan lil kalam wal mutakallim wal kalamul baligh huwal wad'ul ma'na al-fasihul ibarah wal muallimu lil mawdi'il ladzi yadliqu fihi wal ashkhasul ladzi yukhatibuna, di dalam kitabnya seperti itu. Nah balaghah itu dibagi lagi teman-teman, ada namanya balaghah kalam, ada namanya balaghah mutakallim. Waduh ribet lagi, pusing-pusing karisteng ini mau membahas Al-Quran ya. Balaghahnya dibagi lagi. Itu pusing-pusing gitu ya. Makanya jangan khawatir teman-teman, yang penting kita belajar bareng-bareng memperdalam Al-Quran. Kita jangan alergi ketika mereka membahas Al-Quran.
Tinggal kita wawasan kita diperdalam supaya bisa memberikan keterangan, termasuk juga kayak gitu. Maka di dalam salah satu keilmuan daripada 15 ilmu adalah ilmu balaghah tersebut. Nah itu seperti itu balaghah kalam. Nah apa sih balaghah kalam itu? Ya tadi disebutkan balaghah kalam adalah artinya maknanya jelas. Jadi kalau balaghah kalam itu maknanya jelas, ungkapannya fasih. Makanya di situ disebut wal wad'ul makna al fasihul ibarah wal mulaimu lil mawdi'il ladzi yatliqu fihi wal ashkhasul ladzi yukhatibuna. Balaghah kalam seperti itu, teman-teman. Ungkapan maknanya jelas, ungkapannya jelas, sesuai tempat dan keadaan orang yang diajak bicara. Lah oten datang bawa Allah ditanya, oh saya kan ini, saya bukan ini namanya. Giliran ditanya Tuhanmu siapa? Tuhan saya ya itu adalah kerohannya. Ini adalah muter mana ya dijawab pertanyaannya mana, jawabannya mana. Maka perlu memahami ilmu balaghah supaya jelas. Maka dalam balaghah kalam itu adalah maknanya jelas, ungkapannya jelas, masih sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara gitu loh. Maka ketika kita berdiskusi dengan mereka harus jelas gitu loh. Mereka kadang-kadang itu kan datang kagak tahu asal usulnya ayat itu, asbabun nuzulnya aja kagak ngerti, tahu datang memberikan syubhat. Nah berbeda dengan balaghah mutakalim. Nah kalau balaghah mutakalim itu mungkin seperti mereka nih diumpamakan apa sih? Wabilughatil mutakallimi hiya malakatun fid nafsi yaqtadiru sahibuha biha ala ta'lif kalamun balighun mutabiqun lil muqtabal hal ma'a fusahatihi fi ayyi makna qasdihi. Itu. Jadi mutakalim juga menggunakan kata-kata gitu ya. Kalau mutakalim ini, kalau apa namanya balaghah mutakalim ini apa namanya pembicaraannya itu gitu ya, kita memberikan keterangannya tersebut gitu ya, kemudian kita menyesuaikan diri. Maka mutakalim itu juga mampu menggunakan kata-kata dalam bentuk seperti memuji, jadi pancingan gitu loh, seperti memuji, meratap, kadang-kadang juga mencela, kemudian bergembira. Nah itu makanya kita ketika berdiskusi itu ya harus memiliki itu kemampuan di mana kita bisa memancing daripada lawan bicara kita. Itu pentingnya dalam kalimat dalam ilmu balaghah tersebut. Nah kemudian seperti yang tadi kita karena di situ ada kalimat mata qaddama ya, bahwasanya liyaghfirolakallah mata qaddama wa min dzambika wa mata akhor. Nah ini juga jadi dalam kalimat nih yang tadi kan saya janji untuk akan tersambung bukti bahwasanya kalimat itu sebagai perwakilan. Jadi pada kalimat perlu diingat ini teman-teman ya, pada kalimat liyaghfirolakallah mata qaddama min dzambika wa mata akhor itu di dalam ilmu balaghah itu disebut atibak gitu, disebut atibak. Nah apalagi sih atibak lagi. Nah jadi atibak itu adalah salah satu bagian dari ilmu balaghah. Kemudian yang namanya ilmu badi'. Ilmu badi' ini bagian dari ilmu balaghah tersebut. Aduh ada lagi. Jadi atibak itu ada suatu makna yang berlawanan. Apa sih atibak? Atibak ini adalah bagian daripada ilmu badi'. Maka di dalam kitab Qawaidul Lughatul Arabiyah dan juga menurut Imam Al-Hashimi dalam kitabnya Jawahirul Balaghah, beliau memberikan definisi yang namanya ilmu badi' tersebut, bahwasanya ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil aklam al-mutabiqu li muqtadal hal wa hadhil wujuhu tarji'u ila tahsinil makna wa yusamma bil hasanatil ma'nawiyah wa ma yarji'u minha ila tahsinil lafzi yusamma bil hasanatil lafziyah. Itu ilmu badi'. Lah karisteng ini kagak ngerti ilmu badi, bawa-bawa liyaghfirolakallah gitu. Nah itu di dalam kalimat mata qaddama wa mata akhor itu ada yang disebut dengan attiba. Attiba ini saya ulangi lagi bagian dari ilmu badi, maka harus diperpahami. Nah kita coba buktikan coba. Tadi
tentang ilmu menurut daripada Imam Al-Hashimi di dalam kitab Jawahirul Balaghah, bahwasanya ilmu badi kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu apa maknanya, nanti hubungannya mata qaddama wa mata akhir tersebut. Makanya itu tidak merujuk kepada Rasulullah gitu. Di dalam ilmu badi, bahwasanya ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jika aspek-aspek keindahan itu berada pada makna, maka dinamakan dengan muhasanatul maknawiyah. Kalau keindahannya tersebut dengan makna disebut dengan ilmu badi muhasanatul maknawiyah. Kalau misalkan aspek keindahannya itu dari lafzi, maka disebut muhasanatul lafziyah. Begitu teman. Begitu juga pada kalimat mata qaddama wa mata akhir gitu. Nah, kemudian juga menurut Imam Akhdari di dalam kitab Jawahirul Maknun gitu ya. Beliau menyebutkan ada yang berbeda tentang ilmu badi tersebut. Menurut Imam Al-Akhdari di dalam kitab Jawahirul Maknun disebutkan bahwasanya ilmu badi adalah ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da ri'ayatil mutabiqati wa wuduhiz zalalah. Ya itu ya, pentingnya kita memahami tentang ilmu ketika kita mau membahas sebuah ayat teman-teman gitu. Maka tadi tentang mata qaddama wa mata akhir juga gitu ya. Kalimat tersebut tadi poinnya sudah kita temui bahwasanya itu adalah kalimat perwakilan yang dimaksud kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengetahui begitu juga pada kalimat mata qaddama wa mata akhir tersebut. Di situ ada yang disebut kalimat attiba gitu loh. Nah, maka yang tadi saya sebutkan bahwasanya menurut Imam Akhdari gitu ya, sebagai pengetahuan gitu ya. Ketika kita membahas Al-Qur'an itu memang harus mengetahui supaya apa konteksnya itu jelas gitu. Supaya konteksnya itu jelas, tidak ini jangan secara tekstual, maka rancu dan akan bahaya ketika kita memaknai Al-Qur'an secara tekstual saja tidak mengetahui ilmunya. Maka kata Imam Akhdari seperti ini. Ilmu badi itu apa sih? Ilmun yu'arafu bihi wujuhu tahsinil kalam badari ayatil mutabaqati wa wuduhil zalalah, kata beliau. Yang dimaksud ilmu badi adalah ilmu yang mengetahui cara membentuk sebuah kalam yang baik sesudah memelihara mutabaqah dan kejelasan zalalahnya. Itu maka disebutkan di dalam syairnya itu ilmun bihi wujuhu tahsinil kalam ta'rifu ba'da ra'i sabikul awam wa summa wujuhu husnihi durbani bihasbil alfazi wal ma'ani. Nah, ketika kita membahas Al-Qur'an ada kaidah-kaidahnya, teman. Berbeda dengan ketika kita membahas Bible, mana kaidahnya? Al-Qur'an ada kaidah-kaidahnya. Menurut beliau di dalam syair tersebut disebutkan ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam yang baik sesudah memelihara tujuannya yang lalu. Yang disebut tadi mutabaqah dan juga wuduhuz zalalah. Kemudian cara membentuk kalam yang baik ada dua macam, dibagi lagi. Ini sebagai pengetahuan. Ketika teman-teman gitu yang membahas Al-Qur'an, jangan sampai mengartikan hanya secara tekstualnya saja. Harus perlu memahami tadi asbabun nuzul sudah ya, walaupun belum diceritakan gitu ya. Nah, kemudian juga harus memahami tadi keilmuan-keilmuan tadi supaya apa? Konteks daripada ayat itu tidak mengingkari gitu loh. Tidak asal-asalan. Nah, seperti yang tadi ya, ilmu badi sendiri dibagi menjadi dua. Ada muhasanatul lafziyah, ada muhasanatul maknawiyah. Nah, ilmu tadi yang namanya atibak, tadi kan mata qaddama wa mata akhir, kan itu adalah ada atibak.
Itu bagian daripada ilmu badi yang pada bagian ilmu badi muhasanatul ma'nawiyah, bukan lafziyah. Nah, itu makanya perlu dipahami. Maka kalimat mata qaddama wa mata akhor ini adalah ada atibak, sedangkan atibak adalah bagian dari ilmu badi, dari bagian muhasanatul ma'nawiyah, secara maknawiyah. Kan badi kan banyak tuh, ada badi tauriyah, ada atibak, ada muqabalah, ada mura'ah an-nazir, ada al-istiqdam, ada al-jam'u, ada at-tafriq, ada at-taqsim, ada at-taqid al-ma'kad, ada at-taqid azam, ada badi husnu ta'lil, ada badi tazahulul arif, ada badi taujih. Ngerti enggak Karisteng? Hah? Mau mensubhatkan Al-Quran, ngerti enggak kayak gitu? Maka teman-teman jangan khawatir ya, Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya gitu. Coba bisa bayangin, atibak aja dibagi 13, ininya badiknya aja. Apal enggak? Nah, atibak makanya menurut imam beliau, menurut ulama kita bahwasanya atibak itu apa? Al-jam'u bainal lafzaini muqabalaini, ini kaidahnya ini. Apa sih atibak tersebut yang tadi mata qaddama wa mata akhor? Al-jam'u bainal lafzaini muqabalaini fil ma'na wa basma bil mutabaqati bit tidad. Itu Karisteng. Apa sih maksud daripada atibak? Adalah berhimpunnya dua kata dalam satu kalimat. Al-jam'u bainal lafzaini muqabalaini, berhimpunnya dua kata dalam satu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan. Maka kan tadi mata qaddama apa artinya? Yang dahulu, ya kan? Mata qaddama adalah yang dahulu kan? Kemudian wa mata akhor yang terakhir, yang akan datang gitu loh. Maka kan ada yang berlawanan kan? Ada yang dahulu, ada yang akhir, ada bawah, ada atas, ada ganteng, ada pesek gitu loh. Ya kan? Ganteng. Gitu. Ada Islam, ada Karisteng gitu loh. Ya kan? Ada orang yang menggunakan akalnya Islam, ada yang tidak menggunakan akalnya yaitu Karisteng gitu loh. Maka yang namanya atibak tadi mata qaddama wa mata akhor, ketemu enggak? Ketemu kan? Itu kalimatnya adalah kalimat muhasanatul ma'nawiyah yang berbentuk atibak. Artinya apa? Ada dua kalimat gitu ya, yang masing-masing artinya punya makna yang berlawanan. Berbeda. Gitu. Ya, maka kalimat itu mata qaddama wa mata akhor gitu ya. Kalau dari segi nahwu sorofnya itu gitu ya. Dari segi sorofnya gitu, itu dengan wazan tafa'ala, fi'il sulasi mazid. Mujarad. Ini dew apal enggak ini? Nah, dalam kalimat mata qaddama dan wa mata akhor, kalimat fi'il sulasi mazid yang menggunakan wazan tafa'ala, nambah bingung lagi Karisteng ini ya. Itu mempunyai beberapa kaidah, itu kurang lebih 7 kaidahnya. Ketika menggunakan wazan tafa'ala yaitu taqaddama dan ta'akhara, itu mempunyai 7 faedah. Ada yang faedahnya li takalluf, ada faedahnya yang li i'tiqadil. Yang pertama ada yang faedahnya li takalluf, ada yang li i'tiqadil fa'il aslal fa'li maf'ulan. Loh, ada yang faedahnya li dalalati ala mujanabatil fi'li. Ada yang namanya faedahnya li soyrurah. Ada yang pada maknanya adalah li dalalati ala husuli aslil fi'lil muratan ba'da ukhra. Dan yang terakhir faedahnya adalah li tolam. Nah ini berhubungan. Ingat enggak itu pelajaran sorobnya Dew? Salah satu faedahnya wazan tafa'ala adalah litolab, artinya mengharapkan. Makanya kan di situ dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nyambung nggak faedahnya? Ya kan? Itu Al-Quran cermat dan ininya validnya Al-Quran. Menempatkan suku katanya pun bukan tanpa sebab. Itu loh.
Itu makanya di dalam nado maksud kan disebutkan kan, yaitu di dalam bab sulasi mazid. Ingat gak babnya? Awwaluhar ruba'i mithlu akrama wa fa'ala ka khosoma waksus kumasiyun bidzil auzani fabaduha kan kang kasarawatani ifta'ala if'ala kadza tafa'ala nahu ta'allama wazid tafa'ala summa sudasis taf'alaf au ala waf'au walaf an la yalihif an lala. Susah amat ini, makanya jangan coba-coba karisteng gitu loh. Itu di dalam nado maksud kayak gitu. Itu kaidahnya ada ketika mengatakannya liyaghfirolakallah. Nyambung ya dengan kaidahnya ya. Bisa dipahami ya? Nyambung ya dengan kaidahnya tersebut. Insyaallah. Nah, itu bisa. Dari segi keilmuannya kaidahnya ada semua karisteng gitu loh. Lah kalian gitu ya. Huruf hijaiyah aja kadang ngerti gitu kan. Nah, itu berarti nyambung ya alasan daripada liyaghfirolakallah mata qaddamat. Kenapa saya sebutkan poinnya kemudian jelaskan runtutannya tersebut. Jadi kita ketika mengartikan Al-Quran jangan secara tekstual saja, itu bahaya. Kita harus memahami gitu loh. Nah kemudian kalau kita perhatikan di dalam gitu itu kan ayat pertama inna fatahna laka fatham mubina. Di situ ada kalimat, ada kata al-fathu atau fathan, itu adalah masdar dari fi'il sulasi mujarrad fataha yaftahu fathan wa maftahan, gitu kan, wazan fa'ala yaf'alu. Al-fathu di situ secara etimologi atau secara bahasa itu bahwasanya asal artinya adalah izalatul aghlaq. Itu teman-teman. Jadi lafal al-fathu atau fathan gitu ya. Itu adalah secara etimologi artinya izalatul aghlaq, artinya melepas gembok. Gembok dilepas, melepaskan. Maka al-fathu dalam bab jihad berarti keberhasilan menguasai suatu daerah secara paksa maupun damai melalui perang atau yang lainnya. Kita mungkin ada nggak apa-apa ya sedikit waktu untuk menjelaskan asbabun nuzulnya ya. Tadi sudah dapat ya poinnya ya teman-teman ya. Sudah dapat poinnya. Nah kita penyebabnya nih. Kenapa itu di situ disebutkan kemenangan besar kemudian Allah sampai mengampuni dosa-dosa umatnya Rasulullah. Jadi poinnya sudah dapat ya tentang liyaghfirolakallah. Nah kita akan sedikit membahas lah. Mungkin kurang lebih setengah jaman lagi coba kita ini supaya detail gitu, supaya detail. Nah sebab daerah tersebut sebelumnya masih tertutup gitu ya. Selama masih tertutup, masih dalam penguasaan. Nah ketika daerah tersebut berhasil dikuasai dan berada dalam genggaman gitu ya, daerah tersebut berarti telah dibuka gitu loh, telah dibuka. Makanya kan yang disebut dengan Fathul Mekah. Maksud daripada ayat ini, nah ini inna fatahna laka fatham mubina dan selanjutnya, maksud daripada ayat ini bahwasanya kata Allah kami telah memutuskan untukmu menaklukkan negeri Mekah dan juga yang lainnya pada masa mendatang melalui dengan jihad. Nyambung nggak? Yang kamu lakukan dengan kemenangan yang nyata. Allah janjikan itu ketika kamu mau berjihad gitu ya. Pada waktu itu kan belum ditaklukkan Mekah itu kan. Jadi sebelum turunnya ayat ini gitu loh. Itu Allah akan menjanjikan kemenangan yang nyata, atau itu adalah janji menaklukkan kota Mekah untuk beliau Rasulullah dan juga umat muslim. Makanya apa? Pengungkapan dengan fi'il madi. Makanya kan inna fatahna itu kan fi'il madinya, fatahna, kemudian fatahan adalah masdarnya, fataha yaftahu fatahan. Inna fatahnya kami membuka untuk kalian suatu kemenangan. Pengungkapannya dengan fi'il madi artinya apa? Memang sudah akan berhasil.
Pada waktu itu kaget kan umat-umat muslim, kemenangan dari mana? Perang kagak? Apa kagak? Kok kemenangan yang besar diberitakan oleh Allah melalui wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah? Kita buktikan. Di sini menunjukkan kepastian terjadinya hal itu sehingga seperti sesuatu yang telah nyata. Jadi apa biasanya orang itu kalau diberi giroh gitu ya, itu kan kalau misalkan terbayang kenyataannya kan semangat gitu loh. Maka dengan kalimat fi'il madhi, karena apa? Keberhasilannya itu akan terjadi gitu loh. Bukan hanya harapan, bukan hanya impian gitu loh. Harapan surganya gitu ya, surganya banyak pesundal gitu ya, adanya perang naga gitu ya, mau aman di mana? Gak ada kepastian gitu ya. Sedangkan kemenangan umat Islam jelas, makanya kalimatnya fi'il madhi, artinya apa? Walaupun belum terwujud tapi pasti akan terjadi gitu loh. Kalimatnya inna fatahna laka fatham mubina. Gitu. Jadi itu perlu dipahami. Maka liyaghfirolakallah tadi nyambungnya. Maka menurut para ulama, maksud daripada al-fat inna fatahna tersebut, surat al-fat tersebut adalah yang disebut adalah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Iya. Jadi Hudaybiyah adalah nama sumur. Sebenarnya Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur yang terletak di daerah tersebut. Nah, perjanjian Hudaybiyah disebut juga dengan al-fat atau sebuah kemenangan. Al-fat itu. Jadi artinya banyak ya al-fat itu. Ada buka, ada kemenangan, ada kesuksesan. Nah ini oteng kagak ngerti gitu ya. Adanya apa gitu ya, nongkrong di dai, oh kalian masalah terkasihan sekali kalian, nabi kalian banyak banyak aja, ngerti kagak gitu kan. Nah dengan adanya perjanjian tersebut kota Mekah ditaklukkan. Tidak ada perang ya, coba bisa bayangin, tidak ada perang, tidak ada apa-apa gitu ya, tapi mampu menaklukkan secara perlahan tapi pasti, maka disebut dengan kemenangan yang besar kata Allah. Coba kita bayangin, kita telusuri deh asbabun nuzul atau cerita tentang Hudaybiyah. Ini yang disebut dengan dari kalimat yang tadi itu disebut dengan yang disebut dengan majas mursal kata orang di dalam ilmu ulumul Quran tersebut. Disebut dengan majas mursal dengan alaqah sababiyah. Itu teman-teman ilmunya. Jadi yang disebut dengan majas mursal gitu ya, dengan alaqatus sababiyah, menyebutkan sebab namun yang dimaksud adalah akibatnya gitu loh. Menyebutkan, jadi alaqatus sababiyah adalah menyebutkan sebab namun yang disebutkan adalah akibatnya gitu loh. Akibat dari perjanjian Hudaybiyah adalah menjadi penyebab kemenangan umat Islam. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kaidahnya nyambung lah, gitu. Nggak kayak Oten gitu, yang ditanya A jawabnya Z gitu kan, yang ditanya Barat jawabnya Timur gitu kan, nggak nyambung gitu loh. Maka kaidah Al-Quran itu nyambung, menyebutkan sebab namun yang disebutkan adalah akibatnya gitu loh. Maka menurut Imam Az-Zuhri seperti ini mengatakan beliau, belum pernah ada kemenangan kata beliau itu tentang al-fat ini, tentang perjanjian Hudaybiyah kata beliau itu. Menurut Imam Az-Zuhri belum pernah ada kemenangan yang lebih besar daripada perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu sendiri kan, perang Khandaq, perang Badar dengan bergelimang darah gitu ya, bergelimang secara tetesan darah dan air mata. Tetapi tentang perjanjian Hudaybiyah kemenangan yang tanpa adanya peperangan. Keren nggak? Rasulullah sendiri sampai makanya pada waktu itu Umar bin Khattab sampai menolak tentang perjanjian itu. Seperti apa sih perjanjiannya? Dengan adanya perjanjian damai tersebut, orang-orang musyrik kafir Quraisy tersebut berbaur dengan orang mukmin dan mendengarkan perkataannya. Coba bisa bayangkan, orang bermusuhan kita kalau ngobrol dengan orang yang angker kan wajar gitu loh. Kita ngobrol dengan orang yang bermusuhan dalam kondisi perang tapi bisa ngobrol bareng, bisa bayangin. Kejadiannya
Di dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut menyebabkan kaum muslimin bisa ngobrol bareng, berdiskusi bareng, bersosial dengan lawan perangnya, bisa bayangin. Dengan penyebab perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka disebut dengan kemenangan besar. Nah, sehingga umat Islam bisa meresap ke dalam hati mereka. Nah, akhirnya kan bisa berbaur, bisa berdakwah, bersiar gitu kan. Nah, maka kaum muslimin mendatangi kota Mekah tersebut dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Kita cek apa sih poin-poin yang merugikan tersebut sehingga Umar bin Khattab itu menolak perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, itu. Jadi, dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, umat muslim itu bisa secara bebas keluar masuk ke daerah Mekah, padahal Mekah masih dalam penguasaan kafir Quraisy tersebut. Nah, di pihak yang lain ada juga sekelompok ulama gitu ya, yang berpendapat tentang Al-Fat ini, surat Al-Fat ini dalam ayat ini adalah Fathul Mekah. Yang berpendapat dengan Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui berita gembira darinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin. Maka menurut Imam Zamakhsyari, yang dimaksud dengan Fathul Makkah bahwasanya surah ini turun saat beliau pulang dari Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, sebagai sebuah bahwa beliau akan menaklukkan gitu loh. Pada suatu saat diberi ketangan kabar gembira, kalau menurut Imam Zamakhsyari seperti ini, bahwasanya yang dimaksud adalah beliau Kanjeng Nabi diberikan gembira bahwasanya suatu saat pasti akan menaklukkan kota Mekah dengan adanya diawali dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka dalam ayat ini janji tersebut diungkapkan dengan fi'il madhi. Makanya itu dengan yang tadi fi'il madhi tersebut. Inna fatahna, padahal belum terjadi, tetapi dengan menggunakan kalimat fi'il madhi, yaitu zaman yang telah lalu, yang biasa digunakan oleh Subhanahu wa taala dalam menyampaikan sebuah informasinya. Sebab berbagai informasi tersebut bersifat pasti. Jadi sudah dipastikan, belum terjadi tetapi sudah bisa dipastikan. Gitu loh. Wah, gue menang nih kali ini. Gitu, kalau apa namanya quickcon itu kan belum pasti tetapi sudah menang gitu loh. Nah, hal tersebut adalah ini mengandung ungkapan yang luar biasa dan petunjuk atas keluhuran sang pemberi informasi. Itu membuktikan Allah itu maha kuasa ketika menghendaki tersebut. Itu teman-teman maksud daripada ayat tersebut. Makanya kan gini, liyaghfirolakallah, bahwasanya dalam surat Al-Fat tersebut, baik yang dimaksud Fathul Mekah ataupun perjanjian Hudaybiyah bisa menjadi sebab pengampunan. Nah, itu dia. Nyambung ya? Asbabun nuzulnya? Nyambung Ustaz. Yaghfirulakallah, daripada maksud daripada surat Al-Fat itu baik yang dimaksud Fathul Makkah maupun perjanjian Hudaybiyah tersebut menjadi sebab pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hubungannya dengan dosa Kanjeng Nabi. Makanya kalimatnya tadi kalimat perwakilan atas dasar bahwa Fathul Makkah merupakan jihad melawan musuh. Begitu juga dengan perjanjian Hudaybiyah, meskipun di dalamnya tidak terjadi berbenturan peperangan yang sengit. Coba bisa bayangin, tanpa adanya perang, tanpa adanya pergulatan dan sebagainya macam yang yang sengit tersebut, namun sempat hal tersebut bisa menjadi sebuah kemenangan, walaupun sempat terjadi saling lempar gitu. Ada yang namanya itu ya, namanya kondisi seperti itu. Ada juga pernah terjadi saling lempar panah gitu, kemudian batu kayak tawuran kayak gitu.
Karena kan merasa, loh ini kok orang bebas. Nah, tapi pada akhirnya merupakan adalah kemenangan yang besar. Maka pertimbangan perjanjian Hudaybiyah merupakan sebab Fathul Mekah. Gitu. Karena dalam kejadian tersebut ditemukan usaha keras, itulah yang menjadi sebab ampunan. Jadi itu maksudnya diampuni karena apa? Ketika Allah memberikan jalan kemenangan tentang Fathul Mekah, kemudian umat Islam menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka ketika mereka bersungguh-sungguh dakwah Islam tersebut, Allah mengampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena pada faktanya umat muslim juga sebelumnya tidak beriman. Bisa dipahami kan? Gitu loh. Maka karena dengan jihadnya tersebut Allah akan ampuni dosanya. Nah gitu. Jadi jika surat Al-Fat tidak dijadikan sebagai sebab untuk ampunan, penyebutan lam di sini, makanya balik lagi tadi tuh. Makanya disebut ada ya liyaghfirullahu kan. Jika dalam surat Al-Fat tidak dijadikan sebagai sebab untuk ampunan, penyebutan daripada lam di sini sebagaimana yang dikatakan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini salah satu imam ahli nahwu shorof, seperti halnya dengan Imam Sibawayh gitu. Penyebutan dalam lam tersebut liyaghfirullahu adalah sebagai sebab untuk 4 hal. Nih, kata Imam Zamakhsyari. Menjadi penyebab daripada 4 hal kata Imam Zamakhsyari ini. Yang pertama ampunan, yang kedua penyempurnaan nikmat, yang ketiga hidayah kepada jalan yang lurus, dan yang keempat pertolongan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh maksudnya. Ya, tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa Kanjeng Nabi. Bisa dipahami ya? Itu menurut Imam Zamakhsyari. Makanya poinnya tadi juga sempat kan disinggung. Nah, seakan-akan di sini dikatakan kami memudahkan untukmu penaklukan kota Mekah ataupun perjanjian Hudaybiyah, dan kami menolongmu atas musuh-musuhmu supaya kami himpunkan kemuliaan baik dunia maupun akhirat, serta berbagai tujuan baik duniawi maupun ukhrawi. Itu teman-teman makna dari liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka kalimat ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua kesalahanmu dari berbagai tindakan yang patut ditegur, yang namanya perang gitu ya. Kemudian di situ kan yang namanya bergaul dalam kondisi perang, tapi bisa keluar masuk dalam dengan musuh, bergaul dengan musuh, bersosial dengan musuh. Tentunya kan banyak hal-hal yang terjadi, termasuk kesalahan-kesalahan tersebut. Maka mata qaddama min dzambika wa mata akhor, semua kesalahanmu dari berbagai tindakan yang patut ditegur, karena para nabi terjaga dari dosa-dosa besar maupun kecil. Gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya al-dzanbu min dzambik, dzanbun dosa, di sini adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang lebih utama dan ideal bagi kedudukan para nabi. Maka ini masuk dalam kategori hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu kaidahnya. Segala perbuatan yang jika dilakukan oleh mereka yang berada dalam tingkatan abrar atau orang-orang yang patuh, itu termasuk kategori yang baik. Atau namun jika dilakukan oleh orang-orang yang mereka itu berada dalam tingkatan muqarrabin atau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perbuatan jelek. Contoh, ketika kita gitu ya saling bersinggungan gitu kan, kemudian juga ada saling sangkal-sangkalan, kan menurut kaum muqarrabin itu ada perdebatan yang ini gitu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang dimaksud yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Di sini terkandung motivasi. Jadi sebuah motivasi kepada umat yang berjihad. Maka disebutkan lagi kan wa yutimman ni'matahu 'alaika,
supaya dengan al-Fath tersebut, Fathul Makkah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kalian dan juga diluhurkan agamanya, menghimpun antara kekuasaan dan kenabian serta penaklukan dari berbagai negeri. Maka wayah dia kasiratam mustaqimah, supaya dengan al-Fath tersebut Allah juga meneguhkan di atas jalan yang lurus, tetap istiqomah. Amin ya robbal alamin. Amin. Yaitu agama Islam, mendakwahkannya dan menegakkannya syiar-syiar. Makanya itu kalimatnya. Ya, liyaghfirullah itu hubungannya, makanya ditutup dengan wa yansurukallahu nasran aziza, supaya dengan al-Fath tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang mulia dan kuat. Itu adalah kemenangan yang tidak ada kehinaan setelahnya itu, atau memuliakan orang yang dimenangkan yang tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Coba bisa bayangin, tanpa perang gitu ya, kita bisa mendapatkan kemenangan. Coba bisa bayangin gitu loh. Nah, sehingga penyipatan seseorang dengan kemenangan agung ini adalah untuk melebihkan gitu loh. Itulah bahasa Al-Quran, keren kan bahasa Al-Quran gitu loh. Itu bahasa Al-Quran. Nah, kita akan sedikit bahas nih. Ayat yang pertama, menurut Imam Hakim gitu ya, dan juga yang lainnya, beberapa ulama itu ada yang meriwayatkan gitu ya, seperti halnya disebutkan oleh Al-Miswar gitu ya, dari Al-Miswar bin Mahromah gitu ya, dan juga disebutkan juga oleh Imam Marwan bin Hakam gitu ya. Keduanya itu mereka berkata bahwasanya surat Al-Fath dari awal hingga akhir itu turun di antara Mekah dan Madinah, karena kan itu perjalanan ya. Nanti kita akan ini. Makanya ini kita akan bahas secara rinci nih. Kenapa sih? Jadi turun di antara Mekah dan Madinah, tetapi masih disebut dengan surat Madaniyah gitu. Fathul Makkah itu berkenaan dengan peristiwa yaitu perjanjian Hudaybiyah. Itu ayat yang pertamanya. Jadi ayat pertama itu turun di antara tadi. Kemudian ayat yang kedua, menurut Imam Ahmad, nih perhatikan ya teman-teman, supaya apa? Kita memahami ayat Al-Quran itu jangan tekstual gitu, bahaya, maka akan muncul Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, ingkar sunnah gitu loh. Ini bahaya gini. Nah, kemudian ayat yang kedua, yang itu liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, menurut Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam Hakim, bahwasanya ada riwayat yang diriwayatkan dari Anas. Beliau pernah berkata seperti ini, bahwasanya ayat liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Salim barik alaih. Saat beliau kembali dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Jadi pertamanya itu kembali dari perjanjian Hudaybiyah. Beliau lalu bersabda, telah diturunkan kepadaku ayat yang aku cintai, kata Rasulullah, dari apa yang ada di muka bumi ini, kata beliau tersebut, dan membacakannya kepada para sahabat. Maka para sahabat berkata gitu ya, selamat untukmu wahai Rasulullah, ketika menyampaikan ayat tersebut, telah menjelaskan sesuatu yang diperbuat terhadapmu, lalu apa yang diperbuat terhadap kami. Maka ketika ada perkataan tersebut, turun ayat liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambik tersebut. Nah, kemudian apa? Ketika turun juga ayat yang kelima, mohon maaf ya, turun ayat yang kelimanya itu di dalam surat Al-Fath. Coba cek di dalam surat Al-Fath itu ayat kelima ada kalimat seperti itu. Ketika turun di Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian tadi para sahabat kan berkata seperti itu, maka turunlah ayat yang kelimanya itu dari surat Al-Fath tersebut. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Turun ayat itu. Tuh, asbabun nuzulnya. Apa artinya? Agar dia memasukkan orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Oh, ayat selanjutnya menjelaskan lagi. Subhanallah. Iya kan? Menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Coba bisa bayangin, kita jungkir balik sholat 5 waktu, bahkan mungkin yang sunahnya ada qobliyah, ada duha, ada hajat, ada tahajud, hanya untuk mengharapkan ampunan dan ridho Allah kan. Maka dijanjikan oleh Allah dalam surat ini, liyaghfiralaka Allah. Itu teman-teman nyambungnya ya. Maka menurut Ibnu Abbas itu pernah berkata bahwasanya orang-orang Yahudi merasa senang dengan sesuatu yang dialami Muhammad SAW. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah mereka merasa di atas angin gitu. Mereka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, karena poin-poinnya memang ada yang seakan-akan merugikan umat Islam gitu loh. Padahal tidak. Itu perjanjian Hudaybiyah dengan turunnya surat Al-Fat ini gitu. Maka di dalam surat Al-Ahqaf gitu ya, ayat yang ke-9 disebutkan seperti ini. Qul ma kunta bid'an minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum, kata Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Salah enggak? Coba cek teman-teman, coba cek. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Kalau nggak salah seperti itu. Coba cek barangkali ada. Namanya manusia ada kesalahan, coba cek. Di dalam surat Al-Haqqaf ayat 9 tersebut disebutkan bahwasanya kata Allah, katakan wahai Muhammad, aku ini bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang lain, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang dijelaskan. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah gitu ya, sudah dituliskan, merasa mereka, wah ini nih kesempatan kita ini. Wah ternyata Muhammad itu orang yang lemah gitu kan. Padahal perjanjian itu merugikan umat muslim. Nah kata Rasulullah dijawab seperti itu. Loh saya sih hanya mengikuti perintah yang di atas kok. Saya hanya mengikuti perintah yang mewahyukan saya kok. Gitu sesuai dengan apa. Makanya sifatnya tabligh gitu. Kata Rasulullah itu makanya turun di dalam surat Al-Ahqaf tersebut gitu ya. Ketika mereka wah ini nih kita mulai saatnya gini. Maka ntar ada peristiwa yang ada kabar palsu ya. Ada kabar palsu nantinya di dalam perjanjian Hudaybiyah gitu. Nah orang-orang Yahudi itu berkata seperti itu. Bagaimana kami mengikuti orang-orang yang tidak tahu, katanya orang Yahudi tersebut, yang tidak tahu dengan perbuatannya dirinya sendiri. Hal ini pun sangat mengganggu beliau. Nah dengan itu yang namanya kan Rasulullah kan manusia biasa ya, a'radul basyariyah tetap saja gitu loh. Ketika ada tanggapan seperti itu tetap gitu. Aduh galau juga ini, kalau bahasa kita galau lah gitu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Diberi kabar gembira oleh Allah tentang kemenangan. Jangan khawatir kalau bahasa kita sih. Udah tenang aja, tenang gitu loh. Biarkan saja mereka berbicara seperti itu kayak gitu. Dikabarkan itu. Nah, begitu teman-teman tentang surat Al-Fat tersebut. Nah, inna fatahna laka fatham mubina, wahai Rasul, kami memberikanmu kemenangan yang nyata dan tidak diragukan lagi, kata Allah. Kemenangan tersebut adalah perjanjian Hudaybiyah yang selanjutnya menjadi sebab penaklukan kota Mekah.
secara tersebarnya ilmu yang bermanfaat dan keimanan, karena kan kita bisa keluar masuk pada waktu itu umat muslim itu dengan perjanjian itu loh. Dalam kondisi kita masih dalam keadaan perang, dengan perjanjian tersebut umat muslim bisa secara bebas keluar masuk gitu loh. Maka nah, kemenangan ini adalah penaklukan kota Mekah yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya itu tadi balik lagi diungkapkan dengan menggunakan fiil madhi fatahna, karena kepastiannya, karena itu sudah pasti orang yang menjanjikan, orang yang Bapak ini kok yang menciptakan dunia ini kok, ya kan? Ya Allah, Gitu loh. betul. Maka itu Subhanallah. ini adalah berita, makanya Rasulullah gembira gitu. Ini adalah berita gembira yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi dan kaum mukminin sebagaimana yang kami jelaskan. Jadi dalam kondisi kayak gitu ya dikerdilkan atau apa gimana gitu ya, dikabarkan gitu, akhirnya tumbuh motivasi girohnya gitu loh. Apalagi dengan penyebutannya pun dengan fi'il madhi. Maka liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar selain mendapatkan ampunan, jadi pada kalimat itu tadi kan kalimat perwakilan kan, selain juga mendapatkan ampunan, kita juga orang muslim tersebut mendapatkan kesempurnaan nikmat dalam kemenangan tersebut. Subhanallah. Hidayah kepada jalan yang lurus dan juga pertolongan yang kuat, sehingga terciptalah kemuliaan dan kebahagiaan. Makanya kan ada kalimat ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid. Kebahagiaan di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ampunan tersebut mencakup seluruh, baik kelalaian-kelalaian yang ada. Allah menjanjikan itu. Kelalaian-kelalaian yang ada terjadi itu kan 10 tahun ya jaraknya perjanjian Hudaybiyah itu. Maka Allah akan mengampuni kelalaian tersebut sebelum dan setelahnya. Baik sebelum maupun setelahnya itu diampuni oleh Allah. Gitu loh. Dan setelah menjadi Rasul berupa sebagai tindakan yang bagimu bernilai tidak sesuai. Jadi namanya Rasulullah kan orangnya anda pasur ya. Ketika ada sesuatu merasa bersalah atau apa, maka diberikan kabar gembira tersebut. Gitu loh. Jadi berbagai tindakan yang bagimu bernilai tidak sesuai dengan apa yang diutamakan, maka disebut dengan khilaful aula gitu loh. Mengingat kedudukannya yang luhur, namun selain baginda Rasulullah itu bahwasanya tindakan tersebut tidak termasuk dosa itu. Dalam perjalanannya kan berbagai macam golok tersebut udah diampuni oleh Allah. Yang penting niatkan untuk berjihad. Nah inilah yang disebut dengan kategori hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ini mengandung penghormatan dan pengemuliaan agung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan salah satu keistimewaan khusus bagi beliau. Maka seperti halnya diriwayatkan oleh bahwasanya Al-Mughirah gitu ya, Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Ibnu An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya beliau pernah bersabda, Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta fatahat qadamahu faqila lahu atakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar faqala afala akunu amdan syakura, kata Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah pada waktu itu menunaikan sholat hingga kedua telapak kaki beliau itu bengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, bukankah Allah itu sudah mengampuni dosamu ya Rasulullah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang gitu. Jadi ketika beliau sholat kan kakinya sampai bengkak gitu ya, ditanya kepada sahabatnya, ya ampun ya Rasulullah, engkau itu kan sudah diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang gitu loh. Beliau jawabnya apa coba? Afala akunu abdan syakura. Jika begitu, tidakkah aku sebagai seorang hamba yang harus banyak bersyukur? Nah kita ya kadang-kadang sholat malas, ngaji absen terus,
masuk komal biasanya diji-dijian aja gitu kan. Pengennya dosanya diampuni gitu kan, dosanya pengennya diampuni gitu. Ini Rasulullah sampai kakinya bengkak masih mau bersyukur terus. Maka diriwayatkan juga dari Aisyah istri beliau radhiyallahu an bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun pernah menyaksikan kejadian yang sama gitu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sholat terlihat kakinya sampai bengkak. Maka di dalam hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad itu diceritakan. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu qalat Aisyah ya Rasulullah atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar faqala ya Aisyah afala akunu 'abdan syakura. Poinnya sama, ditanya juga sama Rasulullah, Anda ini sudah diampuni loh dosanya, Anda ini sudah dimaafkan baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jawabannya sama, afala akunu 'abdan syakura, kata Rasulullah. Berarti ya aku memang harus bersyukur ketika saya diampuni. Nah kita ketika diampuni malah lalai kan. Nah itu kebalikan. Maka kalimat wa yutimman ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah, supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan meluhurkan agama, tersebarnya syiar Islam, penaklukan negeri-negeri dari timur hingga ke barat, dan juga mengangkat kedudukan di dunia dan akhirat. Juga supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing ke jalan yang lurus dengan syariat yang agung, meneguhkan kemudian dengan hidayah itu hingga dia memanggil untuk menghadapnya sampai akhir hayat tersebut. Juga supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan atas musuh-musuh dengan kemenangan yang kuat, bukan hanya sekedar kemenangan abal-abal, kemenangan yang kuat yang tidak lagi adanya kehinaan setelah itu. Maka setelah itu kan kemasyhuran Islam itu mulai itu tersebar tersebut dengan perjanjian yang tidak disangka-sangka gitu loh, oleh orang kafir Quraisy maupun oleh orang Yahudi yang sulit dapat didapatkan tentang masalah strategi peperangan tersebut. Sebenarnya masih ada ini asbabun nuzul, kita belum ke arah Hudaybiyah. Kita ini aja ya. Kita ke part kedua ya tentang asbabun nuzulnya ya. Oh, masya Allah. Ya. Siap. Jadi masih separuh ini tentang apa namanya perjanjian Hudaybiyah ini penting karena akan mengarah kepada itu. Tapi ini poinnya sudah dapat ya. Poinnya tentang tentang arah itu sudah dapat, tentang liyaghfirallahu mata qaddama min dzambik gitu ya. Nanti kita akan di salah-salah waktu yang luang kita akan menggali tentang faedah maupun tentang perjanjian Hudaybiyah yang berhubungan dengan surat Al-Fat tersebut. Karena itu juga sebenarnya menjadi poin penting gitu ya. Menjadi poin penting ketika mereka mensyubhatkan ayat tersebut. Gitu. Jadi balik lagi tidak ada hubungannya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Jadi udah dijelaskan poinnya itu ya tentang kalimat itu. Jadi kita tutup dulu, nanti kita akan lanjut tentang perjanjian Hudaybiyahnya gitu, maupun fikih-fikih yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada kemenangan besar tapi tanpa adanya peperangan, padahal perjanjiannya itu poin-poinnya adalah banyak yang merugikan umat Islam. Merugikan umat Islam. Iya, gitu. Nanti kita akan bahas, kan ini sudah 2 jam juga ya tentang pembahasan surat Al-Fat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Amin. Insyaallah. Nah itulah saya ulangi lagi pentingnya kita gitu ya. Ketika memahami Al-Quran itu jangan secara tekstual, itu akan bahayanya di situ. Ketika kita memahami ayat Al-Quran secara tekstual maka akan rancu. Maka kita perlu adanya guru, perlu kita belajar gitu ya. Gitu yaitu. Saya ulangi lagi seperti halnya di dalam ta'lim muta'alim. Tidak bosan-bosan saya ungkapkan
ala lan tanalul ilma illa bisittatin ta'umbika an majmu'iha bibayani zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Hafal nggak? Nggak hafal Ustaz. Pasti dong tidak hafal. Artinya bekal kita mencari ilmu itu gitu ya, kita harus punya EQ gitu. Dibawa, kalau belajar itu dibawa otaknya, jangan ditinggalin di ini gitu, jangan ditinggalin di bawah gitu. Kalau naik ke komal ya dibawa EQ-nya gitu loh, biar masuk gitu loh. Yang pertama punya EQ, kemudian punya semangat gitu loh. Semangat kalau salah terus belajar, terus digali terus. Kemudian biaya gitu ya, harus ada biaya lah gitu loh. Kita buka komal kan harus ada kuota, walaupun kuotanya ketengan juga nggak masalah gitu. Tapi yang jelas kan ada biaya kan gitu loh, walaupun kuotanya ketengan gitu. Mohon maaf ya 200 MB lagi. Saya turun dulu ya mau ke counter. Wah itu keren, itu keren. Gitu loh, perlu biaya. Dan yang selanjutnya adalah petunjuk guru yang mumpuni gitu loh. Amin. Jangan gitu loh baca zalaja alazina siratal lazina. Gimana ini? Membedakan huruf hijaiyah aja belum bisa. Jadi kita juga perlu guru yang kira-kira bisa memberikan tentang pemahaman daripada ayat Al-Quran itu. Tapi jangan patah semangat. Bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh menggali, tidak. Kita gali apa nih gitu tentang Al-Quran, hadis gitu ya. Kita belajar, tapi itu harus kita ketika ada hal yang tidak mengerti bertanya kepada guru. Itu loh teman. Jangan tafsir sendiri, apalagi secara tekstual gitu. Secara lantang saya katakan jangan sampai seperti Wahabi, Syiah, Tazilah, ingkar sunnah gitu ya, yang memaknai Al-Quran secara tekstual yang akhirnya akan terancu gitu. Akan berbahaya. Jadi itu aja ya pesannya. Kemudian watuli zamanin, jangan instan gitu. Cuman modal kuota ketengan gitu. Dia itu juga harian lagi. Itu juga harian gitu. Pengen langsung dapat ilmunya gitu. Pengen langsung dapat pengen langsung bisa apa? Ya pelan-pelan lah gitu. Jangan singkat, pelan-pelan, rajin, ulet, tekun gitu kan. Mudah-mudahan alhamdulillah gitu kan. Sekarang baca doanya sudah lancar gitu kan gitu. Mudah-mudahan yang lain juga masih macet-macet. ya belajar mungkin dengan dibiasakan. Bismillah, amin. Nanti kita akan bahas lagi untuk tahap yang kedua ya Pak Camat, karena tidak akan cukup, ini tidak akan cukup. Hanya 1 jaman lagi lah kurang lebih untuk membahas perjanjian Hudaybiyah ini. Ini penting ya, karena itu juga sebagian daripada sirah nabawiyah ya. Itu penting, itu poin-poinnya itu penting. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, tentu ya namanya manusia pasti ada kesalahan. Al-ihsanu ma khalal khata'wan nisyan gitu ya. Dan itu pasti akan terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar gitu ya, jalan kemenangan buat kita, tim dai dan juga teman-teman yang lain dalam mensiarkan agama Islam. Jangan patah semangat ya, selalu giat belajar gitu ya, terutama belajar Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan pasti datangnya dari hostnya tidur aja nih hostnya. Dari tadi tidur kayaknya hostnya. Oh belum. Maka kesalahannya ada. Masih. Oh Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Oh mudah-mudahan dari tadi ditungguin mendapat suaranya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kita pernah berjuang bersama di Komal Dai ini gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah gitu ya.
Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan bisa membawa barokah. Apalagi dengan surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini banyak faedahnya. Hafal nggak? Surat Al-Fatnya hafal nggak? Belum Ustaz. Bahkan Iya dong, lafal belum inna juga. fatahna laka fatham mubina Laka ini sering fatham mubina, dicantumkan, ini sering. sering dicantumkan di aurat-aurat ya, di hijab-hijab itu inna fatahna itu sering dicantumkan Inna gitu, karena memang fatahna istimewa laka banget. Nanti kita akan bahas fatham sedikit ketika membahas sirah nabawiyah tentang perjanjian Hudaybiyahnya. Subhanallah. Oke, saya akhiri Nambah. bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran Ustaz.